Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najjayna salihah fi diyarihim jathimin. Sadaqallahul azim. Satu, dua, tiga. Yaitu menyampaikan sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama sekali, mari kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka acara pengimbasan dari calon guru penggerak yang insya Allah sedang berjalan pada saat ini. Dan selawat dan salam juga kita hadiahkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita diberi kemudahan untuk di akhirnya. Yang dirahmati Ibu dan Bapak Guru yang hadir pada
penugasan dari pekerjaannya sebagai calon guru penggerak. Kami sebagai yang dituakan di sekolah ini, kami sangat bersyukur terhadap Allah yang Maha Kuasa, sebab dari sekian banyak yang ikut untuk calon guru penggerak, alhamdulillah SD 40 Kinali dapat 1 orang guru penggerak. Ya insyaallah nanti habis pelatihan-pelatihan ini menjadi guru penggerak yang sebenarnya untuk bisa merubah wajah-wajah pendidikan kita ini, khususnya di SD 40 dan Kinali pada umumnya. Sebab dengan mengikuti perkembangan zaman dan kurikulum penggerak, dengan diiringi dengan guru-guru yang beraktivitas, yang berenergi yang tinggi dan berkemampuan yang tinggi, maka insyaallah sekolah kita bisa untuk mengimbanginya ke depannya. Jadi kami mohon kepada ibu yang ikut calon penggerak, mari kita sukseskan, kita bertekad dengan setulus dan ikhlasnya melaksanakan pekerjaan itu. Dan kepada yang lainnya yang belum termasuk, yang belum terpilih menjadi guru-guru penggerak, mari kita ikut untuk menggerakkan program pemerintah menjadi guru penggerak. Jadi sampai saat ini masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan sekolah kita semua guru siap untuk menjadi guru penggerak dan insyaallah menjadi sekolah penggerak masa depannya. Jadi dari kami salah dan janggal mohon itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala sudah memberikan acara selanjutnya, penyampaian materi pembahasan aksi nyata modul 1-4 budaya positif, yaitu Bu Nova Matrona. Pada Bu Nova Matrona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti, yaitu aksi nyata calon guru penggerak angkatan 5. Salawat beserta salam tak bosan-bosan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 40 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 40 Kinali dan Ibu-ibu SD 03 Kinali, dan seterusnya kepada staf dan penjaga sekolah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan yaitu pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu ini topik yang akan kita bahas, cuma 5 yang topik kita bahas. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terakhir yaitu restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama tadi yaitu yang kesepakatan yaitu tidak boleh menerima panggilan telepon, setelah itu mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan tidak merokok saat melakukan
pembatasan ini. Yang keempat itu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama yaitu pembelajaran 1, yaitu disiplin positif nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Bapak Ibu, budaya positif di sini yaitu merupakan wujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti keyakinan yang sudah mendunia. Berarti yang kita terapkan di sekolah kita ini. Budaya positif diawali dengan adanya paradigma teori kontrol. Jadi kita sebagai guru selalu mengontrol murid agar mereka lebih disiplin. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama itu, setiap pelaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Berarti ada tujuan nanti setiap pelaku tersebut yang nilai-nilai kebajikan ada tujuannya nanti Bapak Ibu. Yang berikutnya itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga penggerakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Berarti dari dalam diri peserta didik tersebut, di dalam dirinya. Di sini nilai-nilai kebajikan sama-sama kita ketahui, yaitu profil belajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai profil belajar Pancasila. Di sini saya akan meminta 2 orang guru untuk ke depan, yaitu mempraktekkan perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Siapa yang mau berpartisipasi? Bu Wiwi dengan Cigu. Nanti Ibu Wiwi sebagai Cigu sebagai si A, si Bu Wiwi sebagai si B. Berarti di sini nanti Cigu membuat sebuah di kertas kecil benda yang sungguh-sungguh atau yang disayangi, yang tidak pengen dilepaskan. Buat salah satu Cigu. Salah satu benda yang tidak mau dilepaskan, boleh dibuat. Buat. Di kepala, di tangan Cigu. Lalu tugas Ibu Wiwi yaitu merayu Cigu untuk melepaskan yang ada di genggam tangannya. Boleh dengan menggertak, merayu, menyuap, dan memberikan uang. Terserah. Pokoknya intinya rayu Cigu sampai-sampai yang ada di tangannya tersebut dia mau memberikannya kepada kita atau kepada Bu Wiwi. Lah, bisa dimulai? Boleh minta Pak? Diganti dengan pena Pak? Tidak boleh. Enaknya gitu. Nah, di sini ini sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu saya bertanya. Cigu, di sini kenapa Cigu tidak mau memberikan apa yang ada di kepala tangannya tersebut? Ini kan ada rahasia pribadi di dalam. Makanya saya ngomong. Nanti disebarkan ke PKI. Berarti kemauan yang timbul itu dari dalam diri Cigu atau dari mana? Oke. Cigu tadi memberikan dengan dirinya tidak Bapak Ibu? Di dalam dirinya tidak.
sendiri sama kayak Cigu tadi, tidak mau memberikan yang ada di kepala tangannya tersebut, karena benda tersebut adalah benda kesayangannya karena bersifat pribadi. Di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berarti kontrol yang ada di dalam diri tersebut. Stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Tapi di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia kita. Berarti Bu Wiwi tadi dia harus bisa merayu Cigu, bisa memberikan benda kesayangannya tersebut. Berarti kita tidak bisa mengubah diri Cigu tersebut, tapi dengan rayuan kita, dengan bujukan kita, kayak gitulah kita terhadap peserta didik Bapak Ibu. Harus dirayunya dulu. Nah yang berikutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Berarti buruk itu juga ada tujuan Bapak Ibu. Lanjut yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini maksudnya Bapak Ibu, berarti orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Berarti selama ini kita akan memaksakan kehendak kepada anak-anak. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap peserta didik kita, hanya dirinya tersebut. Makanya dengan bujukan rayuan tadi. Lanjut yang berikutnya itu memaksa ada pada suatu bujukan gagal. Seperti tadi yang Cigu lakukan dengan Ibu Wiwi. Berarti yang dilakukan Bu Wiwi tadi dia sudah memaksa, sudah merayu, tapi juga tidak bisa membuka kepalan tangan Cigu. Yang berikutnya itu teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model pikir menang kalah, itu stimulus respon. Teori kontrolnya model berpikir menang, berarti kita menang. Lanjut materi berikutnya, yaitu materi kedua. Tadi materi yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi perlakuan manusia. Ada motivasi eksternal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita lanjut aja poin ketiga, itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini Bapak Ibu, kalau kita pengen merubah seseorang, lebih baik kita merubah diri kita terlebih dahulu. Biarkan orang nanti mencontoh kepada kita. Berarti Ibu Etna tuh melakukan kegiatan yang positif. Ampun iya loh kayak Bu Etna. Ayo seperti Bu Etna melakukan yaitu PBB itu adalah budaya positif. Kami juga mengikut untuk kelas 4 karena kelas 4 belum bisa melakukan kegiatan PBB yang dilaksanakan setiap Selasa, Rabu dan Kamis. Berarti kalau kita pengen merubah orang, tapi terlebih dahulu lebih baik kita merubah diri kita sendiri. Nanti orang lain akan tergerak mengikutkan kita. Ikut bawa. Nah, kita lanjut yang berikutnya yaitu tindakan guru. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pasti di sini Bapak Ibu pernah. Saya akan mengerjakan PR 1 lembar, buat 1 sampai 10. 1 lembar. Buat PR-nya 2 kali lipat. Atau mengerjakan yang lain, itu adalah merupakan hukuman. Di sini berbeda hukuman dengan konsekuensi.
merupakan hukuman. Yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Yang berikutnya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Lanjut saya yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Di sini kan sama-sama mengelilingi lapangan. Tapi kalau yang bagian pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke. Kita lanjut. Yang tadi sudah paham Bapak Ibu? Sudah. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berarti kontrol yang ada di dalam diri tersebut. Stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Tapi di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia kita. Berarti Bu Wiwi tadi dia harus bisa merayu Cigu, bisa memberikan benda kesayangannya tersebut. Berarti kita tidak bisa mengubah diri Cigu tersebut, tapi dengan rayuan kita, dengan bujukan kita, kayak gitulah kita terhadap peserta didik Bapak Ibu. Harus dirayunya dulu. Nah yang berikutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Berarti buruk itu juga ada tujuan Bapak Ibu. Lanjut yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini maksudnya Bapak Ibu, berarti orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tapi hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Berarti selama ini kita akan memaksakan kehendak kepada anak-anak. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap peserta didik kita, hanya dirinya tersebut. Makanya dengan bujukan rayuan tadi. Lanjut yang berikutnya itu memaksa ada pada suatu bujukan gagal. Seperti tadi yang Cigu lakukan dengan Ibu Wiwi. Berarti yang dilakukan Bu Wiwi tadi dia sudah memaksa, sudah merayu, tapi juga tidak bisa membuka kepalan tangan Cigu. Yang berikutnya itu teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir model pikir menang kalah. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya model berpikir menang. Berarti kita menang. Lanjut materi berikutnya, yaitu materi kedua. Tadi materi yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi perilakuan manusia. Ada motivasi eksternal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita lanjut aja poin ketiga, itu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini Bapak Ibu, kalau kita pengen merubah seseorang, lebih baik kita merubah diri kita terlebih dahulu. Biarkan orang nanti mencontoh kepada kita. Berarti Ibu Etna tuh melakukan kegiatan yang positif. Ampun iya loh kayak Bu Etna. Ayo seperti Bu Etna melakukan yaitu PBB itu adalah budaya positif. Kami juga mengikut untuk kelas 4 karena kelas 4 belum bisa melakukan kegiatan PBB yang dilaksanakan setiap Selasa, Rabu dan Kamis. Berarti kalau kita pengen
terlebih dahulu lebih baik kita merubah diri kita sendiri. Nanti orang lain akan tergerak mengikutkan kita. Dan saya yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, konsekuensi. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu. Di sini kan sama-sama mengelilingi lapangan. Tapi kalau yang bagian pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Di sini merupakan hukuman. Berbeda dengan pelajaran PJOK. Di pelajaran PJOK itu karena dia juga kan kalau kelilingan lapangan itu sudah pemanasan namanya dulu ya. Itu berarti konsekuensi untuk anak. Inilah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Lanjut yang berikutnya yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi hukuman sesuatu yang menyakitkan hati. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua membuat anak sakit, berarti fisik maupun hati. Baru itu kita menyakiti hati anak. Itu merupakan hukuman. Tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Lanjut, konsep dari diri yang buruk yaitu konsep diri yang baik. Kita lanjut. Yaitu apa itu restitusi? Restitusi di sini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti di sini restitusi kita melakukan yaitu murid-murid kita itu melakukan kesalahan, tapi dia nanti bisa menyadari kesalahannya tersebut. Apa itu restitusi? Restitusi di sini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti di sini restitusi kita melakukan yaitu murid-murid kita itu melakukan kesalahan, tapi dia nanti bisa menyadari kesalahannya tersebut. Lanjut, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah yang pembelajaran ketiga, itu keyakinan kelas. Sama kayak kita yang pertama tadi, kita membuat yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini disiplin positif dan keyakinan kelas. Hadir pukul 7.30 itu adalah disiplin positif. Tapi keyakinan kelas komitmen, berarti yang dibuat oleh kita sendiri dengan peserta didik. Sama dengan kita yang pertama tadi Bapak Ibu. Berarti kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, yaitu mengikuti acara sampai selesai. Ini kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Yaitu
Di sini ada perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas yaitu tanggung jawab peserta didik tersebut. Yang kedua, larangan mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah merupakan peraturan. Dan keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Yang keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dan kita lanjut saja yang terakhir, yaitu jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi di sini Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu bisa dilanggar, tapi keyakinan kelas kita sendiri yang membuat. Berarti ada nanti motivasinya di dalam diri kita untuk tidak melanggar aturan yang ada. Kita lanjut. Keyakinan kelas yaitu peraturan. Kita lanjut pembelajaran yang keempat, itu 5 posisi kontrol. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ini adalah salah contoh 5 posisi kontrol, yaitu pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid menderita
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Di sini Bapak Ibu sudah kita melihat itu 5 posisi kontrol. Dari video tersebut Bapak Ibu, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, sekarang saya akan mau bertanya kepada Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol yang mana yang lebih bagus kita laksanakan? Sebagai penghukumkah? Atau sebagai membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Dari video tadi yaitu manajer. Yang terakhir itu pembelajaran segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, dari posisi tadi, di sini kita dalam melakukan sebuah masalah, jangan langsung menghardik anak murid kita. Jadi kita harus melakukan 3 langkah. Yang pertama itu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut, yaitu segitiga restitusi terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati damai. Proses belajar dan menyelesaikan masalah kita bisa kita lakukan. Berarti yang pertama kita lakukan dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, tidak langsung menghardik anak murid kita. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Maksudnya sini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Di sini guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Berarti kita tidak langsung menghardik dia. Baang sampai membuat PR, waang tidak membuat PR. Tapi harus kita stabilkan terlebih dahulu tindakan kita terhadap peserta didik. Tidak harus langsung marah, harus menstabilkan. Nanti ada di video di aksi nyata saya, yaitu yang ketiga menanyakan keyakinan. Sama seperti yang kita buat pertama tadi, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yaitu pada tahap ketiga ini peserta didik setiap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang disediakan, nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Berarti ini berarti setiap manusia pasti membuat kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Yang kedua itu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Dan yang kelima, yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah pada tahap peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Lanjut. Yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Bisa kita tanyakan kepada peserta didik kita, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tidak langsung kita memberikan hukuman Bapak Ibu. Berarti kita tanyakan, kenapa dia tidak membuat PR, datang terlambat, tidak memakai topi ke sekolah. Dan yang kedua itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita terhadap peserta didik ketika dia membuat masalah, kita mengeluarkan pendapat-pendapat atau nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Sama yang seperti yang kita sepakati dari awal pembelajaran tadi, yaitu yang pertama, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kelas yang rapi. Yang berikutnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah cara kita dalam menyelesaikan atau segitiga restitusi. Sini ada beberapa praktek yang saya lakukan. Ini ya Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan pada peserta didik. Tahu kan kenapa dipanggil ke sini? Bagus sekali tadi satu-satunya yang tidak mengerjakan PR dan teman-teman adalah tahap satu itu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Keyakinan apa yang sudah kita buat terlebih dahulu, mari melanggarnya. Kedepannya, mari kita tidak melanggar lagi.
berarti kita sebagai tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, apalagi masukan untuk saya persilakan. Boleh pakai Sering-sering kita memberi hukuman kepada anak yang berkelahi, yang bercanda dengan tema atau mengganggu tema, kita langsung memanggil di kantor. Kemudian kadang-kadang ada yang kata itu yang tidak baik, ada yang karena terlalu berlebihan lah kesalahannya. Apakah itu tidak termasuk hukuman itu yang sesuai dengan peraturan yang manajer apakah sudah bertentangan dengan peraturan yang kurikulumnya seperti ini, kurikulum merdeka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini pengalaman mengajarnya yang di dalam kelas itu kan banyak anak yang kita hadapi. Ada anak yang memang benar-benar nak mampu di bidang matematika, tapi dia mau memungut sampahan. Sementara matematika itu wajib kita ajarkan. Dia memang benar-benar apapun caranya memang nak menangkap gitu. Bagaimana menghadapi anak seperti ini? Apakah kita biarkan saja dia berlalu? Atau kita bagaimana gitu menghadapi anak seperti ini, sementara tuntutan rapor nilai matematika itu harus ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Ibu Etna ya, karena pengalaman mengajar juga kita sudah sering kali lakukan, sudah kali bercoba untuk anak yang terlambat ini ya. Memang kadang ada, kalau saya itu kadang bercampur ya, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer, tapi kadang-kadang lunak kita, dia cuek saja, marah kita, dia cuek saja. Jadi menghadapi anak seperti itu bagaimana? Kadang-kadang walaupun kita marah tingkat tinggi marah kita, santai saja dia, lunak. Oh, nanti kita marah kalau mapan, berarti kita harus dia, pegang-pegang pundaknya. Ada apa sih kok kamu terlambat terus? Tambah jadi dia. Jadi bagaimana dengan hal yang seperti itu? Ya. Dengan marah sudah kita coba, dengan lembut pun sudah kita coba, tapi kita lagi terlambat. Nah, terima kasih. Yang pertama saya jawab yaitu dari Ibu Sarsijar, yaitu tadi ada kasus katanya anak yang melanggar peraturan yang kita panggil ke kantor. Jadi di situ kita marahin dia kan Ibu. Jadi gimana yang paling bagus tindakan kita? Jika kita di sini menghardik, menunjuk peserta didik tersebut, berarti kita melakukan penghukuman terhadap peserta didik tersebut. Kita sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan karena akan menjadi tertanam Bapak Ibu, tertanam di dalam dirinya nanti. Waktu SD ambo coba amir, berang yo dari ambo, jo Ibu Nova Mardona nyanyi hari ambo ini. Berarti yang lebih bagus Ibu yaitu posisi manajer. Ada 3 tadi kita gunakan yaitu 3 segitiga restitusi. Kita menstabilkan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, serta melakukan validasi tindakan yang salah. Seharusnya kita tanyakan Ibu, Mbak A kok sampai batinju tadi? Pasti dia ada alasan. Jadi kita tidak boleh langsung menghardik Bapak Ibu. Harus kita stabilkan, harus kita damaikan. Kalau peserta didik yang kena tersebut saling memaafkan. Itulah yang bisa saya jawab Ibu Sarsijar. Kami juga sudah menerapkan di kelas yaitu keyakinan kelas. Di sini kami juga menerapkan di kelas 4 yaitu tentang keyakinan kelas. Di mana Bapak Ibu keyakinan kelas itu sama yang seperti kita lakukan pertama tadi. Keyakinan kelas tersebut yang datang dari diri mereka sendiri. Jadi di sini ini adalah keyakinan kelas 4. Di sini mereka yang membuat keyakinan
anak sendiri yang membuat. Ya bagus sekali. Berarti anak yang membuat, anak yang melakukan. Jika anak melanggar kesepakatan, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya terlambat masuk kelas, apa tindakan kita? Seperti yang di video tadi Bapak Ibu. Jadi tadi kan contohnya Fadi tadi, dia tidak mengerjakan PR dan datang terlambat. Berarti kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Berarti dia, oh iya Bu, keyakinan kelas itu harus mengerjakan PR tepat waktu dan tidak datang terlambat. Itu sudah dia buat oleh kesepakatan kelas yang sudah dia buat. Berarti dia merasa bersalah ya Bu. Dia yang melanggar peraturan. Dia yang membuat, dia yang melanggar. Berbeda dengan peraturan yang kita buat. Berarti peraturan sekolah. Berarti ada tidak datang dari dalam dirinya. Arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Sedikit saya mungkin meluruskan walaupun bekonya banyak. Ya. Dari awal tadi tentang peraturan tata tertib di kelas. Beberapa hari ini kami juga pernah mendengar bahwa peraturan untuk anak itu adalah anakku sendiri yang membuat. Sebab dari anak, oleh anak, dan kembali kepada anak. Kalau anaknya yang membuat peraturan, anak sendiri yang menggunakannya, hasilnya juga untuk anak. Itu yang tentang peraturan. Jadi dari anak, oleh anak, dan kembali untuk anak. Kesimpulannya Bapak Ibu, jadi jika kita melakukan posisi kontrol yang paling bagus yaitu posisi manajer. Jadi cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.